Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Erlina Rufaidah MSI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati MPD selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes I Komang Binata MSI selaku pembahas saya. Saya Amar Ma'ruf NPM 1713031061 memberikan seminar proposal saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila. Adapun latar belakangnya yaitu setidaknya ada 5. Yang pertama COVID-19, kedua program pemerintah, ketiga perkembangan teknologi, keempat kemanfaatan, keamanan, dan kemudahan, yang kelima jumlah instrumen dan transaksi non-tunai yang meningkat. Baiklah, akan saya jelaskan. Merebaknya virus corona hingga saat ini memicu seluruh aktivitas dilakukan secara online. Salah satu aktivitas ekonomi yang mengalami dampaknya yaitu alat tukar transaksi. Dari zaman primitif yang menggunakan komoditas, kartal, giral, hingga saat ini digital. Evolusi ini merupakan program pemerintah baik sebelum maupun sudah hadirnya virus corona. Program PSBB ditambah dengan distancing yang mengharuskan seluruh aktivitas dilakukan secara online. Namun sebelum itu, pemerintah juga sudah mencanangkan sebuah program yang dinamakan GNTT, Gerakan Nasional Non-Tunai, pada tahun 2014 lalu. Program ini tak lain dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan memiliki sasaran usia produktif. Penggunaan uang tunai untuk transaksi yang dirasa kurang memberikan manfaat, kurang memberikan keamanan, dan kurang memberikan kemudahan menyebabkan 77% responden FKIP Unila menyatakan demikian. Meningkatnya jumlah instrumen dan transaksi non-tunai di Indonesia sejalan dengan teori kuantitas uang Irving Fisher yang menyatakan bahwasannya penggunaan electronic money dapat meningkatkan percepatan perputaran uang yang disebabkan oleh teknologi. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, penggunaan transaksi dengan menggunakan uang tunai dapat mengganggu kesehatan pengguna dalam jangka panjang. Yang kedua, transaksi tunai dinilai tidak efektif dan tidak efisien. Yang ketiga, transaksi tunai kurang memberikan keamanan bagi penggunanya. Yang keempat, transaksi tunai dirasa kurang memberikan kepraktisan bagi penggunanya. Yang selanjutnya, batasan masalah, ruang lingkup, dan manfaat. Batasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4. Yang pertama, X1 persepsi kemanfaatan, X2 persepsi keamanan, X3 persepsi kemudahan, dan Y minat penggunaan. Untuk ruang lingkup, objeknya seluruh variabel X1, X2, X3, dan Y. Untuk subjeknya, mahasiswa FKIP Unila, tempat dan waktu FKIP Unila 2020. Adapun untuk manfaat secara teoritis dan praktis, secara teoritis menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan teknologi. Secara praktis dapat bermanfaat bagi para pemegang kepentingan baik Bank Indonesia, pemerintah, pengusaha, pedagang, dan peneliti itu sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, adakah pengaruh secara parsial persepsi kemanfaatan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila? Yang kedua, adakah pengaruh secara parsial persepsi keamanan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila? Yang ketiga, adakah pengaruh secara parsial persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila? Yang keempat, adakah pengaruh secara simultan antara persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila? Dengan tujuan yang pertama, mengetahui secara parsial persepsi kemanfaatan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila. Yang kedua, mengetahui secara parsial persepsi keamanan terhadap penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Unila. Yang ketiga,
Mengetahui secara parsial persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FIP Unila. Dan yang keempat, mengetahui secara simultan antara persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan e-money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FIP Unila. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama ada hakikat Bank Indonesia, tujuan dan fungsi. Tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai itu ada fungsi yang harus dilaksanakan Bank Indonesia, yakni melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kedua, hakikat electronic money. Yang pertama, pengertian. Menurut Bank Dunia pada tahun 2012, e-money ialah layanan keuangan yang dapat diakses melalui internet, kartu pembayaran, maupun Android. Adapun karakteristiknya, menurut European Central Bank dalam Kamnar 2012, e-money tidak bernilai jika tidak digunakan untuk transaksi. Hal ini tidak berlaku untuk instrumen lainnya yang dapat digunakan untuk deposit. Adapun tipe-tipe electronic money, yang pertama ada prepaid card yang berbentuk kartu, yang kedua ada prepaid software yang berbentuk aplikasi. Produk e-money ini sangat banyak, ada 53 produk yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, diantaranya yang berbentuk kartu ada Flash, Breezy, Top Cash. Sedangkan yang bentuk aplikasi ada GoPay dan Link Aja. Yang selanjutnya terkait dengan persepsi kemanfaatan. Menurut Budias Stuti 2000, persepsi kemanfaatan yakni sejauh mana teknologi dapat meningkatkan kinerja seseorang dengan melihat indikator seperti efektivitas dan efisiensi. Yang selanjutnya mengenai persepsi keamanan. Menurut ONI 2017, persepsi keamanan didefinisikan sebagai informasi yang disampaikan konsumen terkait proses pembayaran elektronik. Melihat indikator integritas, autentifikasi, pencegahan kecurangan, dan privasi. Nah, selanjutnya persepsi kemudahan. Menurut Wibowo dan Rausmauli 2015, persepsi kemudahan dipandang sebagai mudah dipelajari, mudah digunakan, jelas dan dimengerti, serta menjadi terampil. Minat penggunaan. Menurut Shah 2010, minat diartikan sebagai kecenderungan tinggi seseorang untuk menggunakan suatu barang. Hal ini didorong oleh indikator atau faktor seperti faktor emosional, faktor internal, dan faktor eksternal. Kemudian, COVID-19 berdampak terhadap perekonomian, terutama pada alat transaksi tunai menjadi non-tunai. Hal ini yang dijelaskan seperti yang dijelaskan Bank Indonesia bahwasanya terjadi peningkatan transaksi non-tunai pada masa COVID-19 ini. Kemudian untuk penelitian yang relevan, saya memberikan 3 sampel. Pertama dari Tran Hung Son dan kawan-kawan pada tahun 2020, mereka meneliti mengenai mobile money, final inclusions, and digital payment, the case of Vietnam. Yang kedua, penelitian oleh Nasir Asaif Al-Muraqab pada tahun 2019 mengenai predicting determinants of the digital currency in the United Arab Emirates, an empirical study. Yang ketiga, penelitian dari Fani Faponah dan Kristiawan Hetratmoko pada tahun 2020 dengan judul penelitian menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi milenial menggunakan electronic money. Adapun kerangka fikir dalam penelitian yaitu seperti persepsi kemanfaatan X1 berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan. Persepsi keamanan X2 berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan. Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan secara parsial. Kemudian X1, X3 berpengaruh terhadap minat penggunaan secara simultan. Dari kerangka pikir ini dapat ditarik sebuah hipotesis. Yang pertama, tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen
Yang kedua, ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, tidak pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir, ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian untuk metode penelitian, pada penelitian kali ini saya menggunakan jenis survei. Hal ini dikarenakan yang sangat banyak diharapkan dapat memberikan sampel yang representatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode atau cara statistika. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, populasi menggunakan mahasiswa FKIP Unila dengan sampel angkatan 2017 sampai 2019 dengan rumus Login. Teknik pengambilan sampel saya menggunakan purposive sampling, yakni untuk melihat kriteria sampel yang akan diambil. Yang pertama, mahasiswa FKIP Unila angkatan 2017 sampai 2019 dan menggunakan layanan electronic money di masa COVID-19 saat ini. Terkait dengan variabel penelitian, yang pertama konseptual, yang kedua operasional. Konseptual adalah abstraksi diungkapkan dengan kata-kata, sedangkan operasional adalah sekumpulan instruksi cara mengukur variabel konseptual tersebut. Adapun teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, kuesioner online melalui Google Form. Yang kedua, wawancara secara online. Yang ketiga, dokumentasi. Selanjutnya, untuk metode analisis data, ada 2. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Validitas menguji keabsahan instrumen yang saya sebarkan terhadap sampel. Yang kedua, reliabilitas menguji konsistensi jawaban dari sampel menggunakan instrumen saya. Kemudian uji persyaratan analisis data, yang pertama normalitas, yang kedua homogenitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas bertujuan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang homogen. Kemudian uji asumsi, yang pertama uji linearitas, kedua multikolinearitas, 3 autokorelasi, keempat heteroskedastisitas. Yang terakhir pengujian hipotesis, ada 2, yang pertama regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana ini menguji antar variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Sedangkan regresi linier berganda ini menguji keseluruhan variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Baik, demikianlah seminar proposal dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.